Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Puspita Hartamto. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Magetan, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata dari modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, perasaan yang saya rasakan setelah melakukan perubahan di kelas, antara lain, sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya laksanakan menggunakan Teacher Center. Saya hanya menyampaikan materi dan melunaskan penilaian kognitif pada siswa. Padahal semestinya melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga murid dapat aktif dalam proses pembelajaran. Akhirnya saya mendapatkan banyak ilmu dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang terdapat pada modul 1.1 sehingga saya dapat memperbaiki proses pengajaran saya di kelas. Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya mendapat ilmu bahwa mendidik itu tidak hanya menyampaikan materi pada siswa, tetapi juga menuntun siswa sesuai kodratnya. Saya pun akhirnya memahami pentingnya melakukan proses pengajaran yang berpihak pada murid. Saya merasa sadar dan tergerak untuk melakukan koreksi dan perbaikan dalam proses pengajaran yang saya lakukan. Selama proses perubahan itu saya terapkan di kelas, siswa merasa lebih aktif serta bahagia. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, antara lain, saya melakukan aksi nyata. Saya merubah sistem pembelajaran yang dari dulu teacher center menjadi student center. Kemudian saya juga menciptakan suasana pembelajaran yang kolaboratif, komunikatif, dan interaktif. Kemudian yang ketiga, berbagai kegiatan praktik baik pembelajaran yang telah saya terapkan yaitu pembiasaan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Pembiasaan mencuci tangan dengan benar setelah makan, dan pembiasaan senyum, salam, sapa dalam aktivitas penjemputan siswa. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan dari perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi saya sebagai berikut. Perencanaan pembelajaran. Saya menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, media pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian saya juga melaksanakan diskusi dengan teman sejawat, yaitu guru kelas dan guru mata pelajaran. Seperti apa penerapan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan? Kita cek bersama-sama. Seperti biasa, setiap pembelajaran akan dimulai, saya mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. SDI terlebih dahulu. Sudah siap? Oke, kita melakukan tepuk semangat seperti bersama-sama. Tepuk semangat. Kemudian saya juga melakukan pembiasaan sikap, antara lain sikap senyum, salam, dan sapa. Kemudian mengajak anak-anak untuk membersihkan kelas mereka. Kemudian membuang sampah di tempatnya. Selanjutnya adalah mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Patriot, ayo, selamat
Saat pembelajaran berlangsung, saya menerapkan kolaborasi, yaitu berkolaborasi dalam kelompok. Dan saya pun aktif membimbing siswa dalam pengerjaan kelompok tersebut. Pembelajaran yang saya lakukan yaitu pembelajaran di alam sekitar dan pembelajaran di luar kelas. Melatih jiwa kebersamaan murid pada pembelajaran berkolaborasi itu penting agar pembelajaran menyenangkan sesuai keinginan murid, maka pembelajaran dapat dilakukan di alam dan di luar kelas. Dalam kegiatan kolaborasi, saya menampilkan kepemimpinan kelompok dengan cara saya menunjuk salah satu siswa ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah mereka lakukan sehingga dia dapat mempresentasikannya di depan. Kegiatan selanjutnya adalah refleksi. Sebelum saya mengakhiri kegiatan pembelajaran, saya melakukan proses refleksi dengan tujuan menghadirkan keberanian siswa mengungkapkan perasaannya selama mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, saya menanamkan penguatan karakter agar tertanam pendidikan moral pada diri murid. Yang kelima, tantangan dan solusi saat melaksanakan aksi nyata. Dalam hal tantangan, yang pertama, masih ada beberapa murid yang malu menyampaikan gagasan, kurang percaya diri, dan takut salah. Maka solusi yang saya ambil adalah saya melakukan pemberian motivasi dan melatih murid berbicara di depan umum serta sering menunjuk murid untuk mengungkapkan isi pemikirannya. Tantangan yang kedua yaitu masih ada murid yang malas dan mengandalkan teman. Maka solusi yang saya ambil adalah saya melakukan pendekatan pribadi dan melakukan pembimbingan terfokus agar murid lebih mandiri. Yang keenam, testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Susilawati, teman sejawat dari Bu Eva Puspita. Bu Eva Puspita sudah melaksanakan pembelajaran yang mencerminkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, di mana pembelajarannya sudah berpusat pada anak-anak dan anak-anak aktif dalam pembelajaran. Bu Eva juga sudah melaksanakan pembelajaran digitalisasi. Hal ini membuat anak-anak lebih senang terhadap pembelajaran dan lebih berminat terhadap pembelajaran yang dilakukan Bu Eva. Semangat Bu Eva, semoga sukses dalam pendidikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Nur Setiawan, rekan sejawat dari Ibu Eva Puspita CGP Angkatan ke-11. Setelah Ibu Eva mengikuti rangkaian PGP, metode pembelajaran lebih berpihak kepada murid, sehingga lebih memerdekakan murid. Hal ini sesuai dengan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sukses selalu buat Bu Eva, semoga dapat mengikuti PGP dengan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian paparan dari saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.